Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau pergi beli rujak Bunda sama pecel karena suami katanya pengen makan rujak ya. Jadi saya masaknya cuma sedikit buat sarapan tadi pagi. Nanti makan siangnya kita beli pecel sama rujak Bunda. Terus untuk makan malam nanti kita bikin lauk apa seadanya aja yang di kulkas. Nah sambil saya beresin rumah ya Bunda, saya mau sharing sedikit tentang hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya Bunda. Hidup bahagia dapat diperoleh dengan cara menerapkan pola hidup sederhana. Terdapat banyak contoh hidup sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya Bunda, agar dapat kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan begitu kita akan merasakan puas dan tidak merasa kekurangan ya Bunda. Pola hidup sederhana memiliki ciri yang sesuai dengan kebutuhan, menggunakan harta dengan pertimbangan yang matang, serta mempertimbangkan segala hal dari segi manfaat dan kerugiannya ya Bunda. Ada beberapa contoh hidup sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bunda. Hidup sederhana adalah sikap untuk menerapkan cara hidup yang tidak berlebihan, tidak mewah, serta merasakan rasa cukup atas yang apa kita miliki Bunda. Nah berikut contoh beberapa hidup sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bunda. Ini saya sambil lap-lap kaca dapur ya Bunda, karena udah kotor jadi saya sekalian lap-lap ya Bunda. Yang pertama, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh pertama adalah selalu menggunakan barang berdasarkan fungsi dan manfaatnya ya Bunda. Selain itu, barang yang digunakan bukan barang mewah dan bukan untuk ajang pamer. Oleh karena itu, orang sederhana akan menggunakan barang yang hanya dibutuhkan saja ya Bunda. Kita menggunakan barang sesuai dengan manfaat dan fungsinya. Kemudian kita juga tidak membeli barang yang mewah atau mahal ya, hanya untuk terlihat berkelas gitu ya Bunda. Jadi kita yang sudah menerapkan hidup sederhana pasti kita akan memikirkan ya untuk menggunakan barang-barang yang banyak manfaatnya, bukan karena hanya ingin ajang pamer saja ya Bunda. Jadi orang sederhana itu pasti menggunakan barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan fungsinya. Ini saya mau jemurin baju sekalian ya Bunda, tadi sekalian nyuci baju. Yang kedua, berpenampilan sederhana dan tidak perlu mewah. Contoh hidup sederhana berikutnya adalah menggunakan baju yang sederhana dan jauh dari kata mewah ya Bunda. Hal ini dilakukan untuk menerapkan fungsi pakaian, yaitu untuk menutupi tubuh kita ya Bunda. Jadi fungsi pakaian itu sebenarnya ya untuk menutupi tubuh kita ya Bunda, tidak lebih dan tidak lain. Jadi sebaiknya kita memakai pakaian yang memang pantas ya untuk kita pakai. Kemudian harganya juga terjangkau. Jangan karena hanya ingin terlihat mewah kita beli pakaian yang harganya di atas ratusan ribu, mungkin sampai 1 juta gitu ya Bunda. Itu kan sayang sekali ya Bunda. Lebih baik kita menggunakan uang kita dengan bijak dan untuk kelangsungan masa depan kita lah. Kalau baju kalau bisa ya belinya yang sesuai dengan kemampuan kita saja. Yang penting sopan terus nyaman buat kita ya. Nggak usah yang berbranded sampai harganya itu jutaan gitu Bunda. Sayang uangnya ya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum apa adanya. Hidup sederhana juga diterapkan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sederhana. Selain itu, apa yang dikonsumsi tidak harus makanan mewah ya, karena pada dasarnya makanan adalah upaya untuk bertahan hidup ya Bunda. Kalau kita bisa masak sendiri di rumah ya kita masak.
Sesekali bolehlah kita makan di luar ya Bunda, tapi jangan setiap hari kita makan di luar karena pastinya nanti pengeluaran untuk makan pasti membengkak ya. Jadi sebaiknya kalau kita bisa masak di rumah ya kita masak sendiri saja. Tapi kalau memang kita pengen sesekali makan di luar gitu, bolehlah. Tapi jangan sering-sering ya Bunda. Sebaiknya kita belanja ke pasar, kita pilih bahan makanan yang bagus, sayuran yang bagus. Jika kita masak sendiri, kita kan tahu bahan-bahan yang kita beli ya. Jadi itu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ya Bunda. Daripada kita harus setiap hari misalnya nongkrong di kafe cuma hanya minum kopi saja gitu, kita kan bisa bikin di rumah ya, bikin kopi di rumah itu kan jauh lebih hemat dan efisien ya Bunda, nggak perlu keluar rumah gitu. Jadi sebaiknya kalau kita bisa makan dan mungkin menikmati secangkir kopi di rumah, kenapa kita harus keluar rumah dan menghabiskan banyak uang ya Bunda? Lebih baik kita memanfaatkan apa yang ada di rumah ya. Jadi kalau bisa kita masak sendiri gitu. Kemudian yang keempat, menggunakan kendaraan apa adanya. Dalam kegiatan mobilitas seseorang membutuhkan alat transportasi ya Bunda. Namun dalam kehidupan sederhana hanya perlu menggunakan transportasi yang layak pakai saja, yang sudah cukup lah gitu. Hal ini menghindari rasa pamer dan ajang sombong kepada orang lain ya Bunda. Kalau kita mampunya pakai sepeda motor ya pakai sepeda motor saja. Kalau belum bisa mampu membeli mobil, sebaiknya ya jangan paksa untuk membeli mobil ya Bunda, karena itu nanti dampaknya pada perekonomian kita sendiri Bunda. Nggak apa-apa ya Bunda, kalau kita masih dalam keadaan yang mungkin masih bisa kita pakai sepeda motor, ya sudah pakai sepeda motor aja dulu. Kalau memang sudah mampu untuk membeli kendaraan roda 4, kemudian memang membutuhkan ya karena mungkin anggota keluarga bertambah gitu, itu nggak masalah ya Bunda. Selagi kita mampu tidak masalah, tapi kalau belum mampu jangan dipaksakan ya Bunda. Ini saya mau beli pecel ya Bunda, karena suami pengen makan pecel sama rujak gitu. Hari ini memang pengennya makan yang seger-seger. Kemudian yang kelima, selalu menghemat dan menggunakan uang. Berikutnya yaitu seseorang yang sederhana perlu menerapkan pola hidup hemat dan tidak boros. Sebab kita hanya akan membelanjakan uang untuk barang-barang yang sederhana tanpa terlihat mewah. Tidak heran ya jika kita sebagai orang yang sederhana akan pintar mengelola keuangan ya Bunda. Jadi kita itu pasti akan hemat Bunda kalau kita menerapkan hidup sederhana, karena kita menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan dan terlihat hidup apa adanya ya Bunda, tidak memaksakan gitu. Nah ini saya sudah sampai di tempatnya Bude Yati ya. Ini saya biasa beli pecelnya di sini Bunda, dari saya pertama di Pekalongan sampai sekarang, karena pecelnya rasanya enak, terus harganya juga enggak mahal gitu Bunda. Kemudian yang terakhir, mengurangi dan menghindari konflik Bunda. Dalam menerapkan pola hidup sederhana, seseorang juga harus menghindari konflik, sehingga tak hanya dari segi penampilan saja ya Bunda, sederhana juga harus diterapkan dalam pola pikiran kita. Oleh karena itu, dalam hidup sederhana juga harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Hal ini akan membuat kedamaian dan ketentraman hidup akan bertambah lebih bahagia ya Bunda. Jadi kita ini akan mengurangi kesenjangan sosial ya Bunda, terutama dalam bersosial ya Bunda, karena pastinya yang namanya hidup bersosialisasi dengan masyarakat itu pasti yang dilihat pertama adalah penampilan Bunda. Ketika penampilan kita biasa saja, sederhana, itu tidak akan terjadi kesenjangan sosial ya Bunda. Jadi hidup sederhana itu sangat mengurangi konflik dengan orang lain ya.
Nah, itu contoh hidup sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Bunda. Dengan menerapkan pola hidup sederhana, tentunya seseorang itu akan lebih bahagia dan memiliki hidup yang damai Bunda. Nah, semoga video kali ini menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada ya Bunda. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.